Hari ini di acara FGD yang kedua ini kita memiliki pemateri atau kedatangan pemateri yaitu Kang Zulkarnain SSN. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat pemateri kita hari ini. Beliau adalah budayawan atau pelaku budaya, luar biasa banyak banget karyanya yang ditorehkan oleh Kang Zulkarnain. Selain itu juga beliau kreatif designer. Jadi nanti kalau misalkan itu kan sekelumit dari Nanda. Nanti kita ulik-ulik lagi oleh moderator yang nanti akan membahasnya. Tapi sebelum itu, untuk semangat paginya, boleh berdiri semua? Ya, boleh berdiri semua? Iya, semangat banget. Kang Jul, jadi nanti jangan lupa gak semangat juga ya. Oke, di sini Nanda punya ice breaking sebentar. Ya, baris, boleh ibu bapak baris? Iya, sesap gini loh, kayak kekeretaan, kayak kereta-keretaan. Apa sih ke belakang kayak kereta-keretaan? Iya, iya berbanjar, berbanjar. Iya berbanjar. Dua banjar. Oke, tugas banjar yang pertama sama yang kedua beda. Ya, silahkan sok Bapak nanti dulu ngerokoknya ya. Sok. Nah, oke, udah baris yang rapi. Oke. Nah, nanti kita di sini yang banjar pertama itu meneruskan kata dari Nanda. Nah, yang banjar kedua itu kayak yuk ayo dikasih waktu cuma 3 detik untuk menjawab. Iya, ya, yes, exactly, gitu ya. Nah, yang pertama di sini Nanda punya kata dari mo. Nanti terusan katanya misalkan mobil dan yang belakang tidak boleh sama. Oke? Pahim tuh? Oke. Siap semuanya, harusnya ada backsound ini tuh ya. Oke. Iya boleh yang satu. Enggak dari papi aja backsoundnya bebas. Oke, Kang Zul siap? Ini sorry to say ya, pemateri. Oke, iya benar lupa. Ini sorry to say ya Pak Zul ya. Oke, di sini kita belajar dulu meneruskan kata ya Kang. Ini udah burung, udah nyala. Siap. Oh, iya. Oke Kang Zul. Siap. Hai tim kedua. Oke, iya tim hore. Siapkan ya. Oke, 1, 2, 3. Sambungan kata dari mo. 1, 2. Mobil. 3. Monyet. Mozzarella. Terus. Momok. Terus. Mortil. Molen. Ke depan lagi. Tempat biasa lagi ya. Mo. Mokan. Mo. Ayo. Mozzarella. Mozzarella. Ayo Diana apa? Ayo. Monyet. Udah. Momok. Hey. Mozaik. Mozaik. Oke, sudah. Tadi ada Diana yang gak kejawab satu ya, monyet itu udah sama Aroni. Diana menyisih ke belakang. Loh, momok itu kan buah bibir. Oke, lanjut ke tim kedua. Itu tadi dari kata mo. Bisikin dulu. Ih, apa sih? Ih. Oke, tim pertama siap-siap ya. Bikin struggle. Ayo, tim kedua katanya dari go. 1, 2, 3, go. 1, go. 1, 2, 3. Gotong royong. 1, Goblok. 1, 2, 3. Go. Gorila. Tadi udah gak sih? Belum, ayo 1, 2, 3. Ayo. Ghost Rider. Ayo, Dede. Gondrong. Ayo, Parit. Gokar. Erun. Gojek. Parit lagi, Parit. Gori. Ayo, Dek. Goblok. Goblok. Ayo, Gorio. Gorio. Gontok. Gloria. Golali. Go. Apa go? Ayo ini aktif. Goes to school. Oke, bisa. Boleh tepuk tangan semuanya.
Oke, berarti tim pertama tadi keeliminasi 2 orang. Di tim kedua aman semuanya. Oke, tepuk tangan nanti di sesi terakhir. Oh iya, Ndek ya. Nanti di sesi terakhir kita main lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Thank you, silakan duduk lagi. Iya. Iya. Nah, itu sedikit flashing otak ya untuk pagi hari ini sebelum ke fokus group discussion. Tapi tidak berlama-lama lagi. Nanda persilahkan untuk moderator disilakan untuk ke depan. Pak Bias, disilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, izinkan saya Bias Lintang Dialog bertindak sebagai moderator pada hari ini untuk FGD kedua Teater Sado yang bertema tentang apa ya? Kita Oh, kelayakan program. Astagfirullahaladzim. Tapi bisa baca kan? Bisa kan? Temanya adalah kelayakan program. Jadi setelah kemarin di FGD pertama kita membahas mengenai keberlanjutan organisasi. Kita udah belajar banyak dari Bapak Arif ya, dari Kang Arif Yudi, dari JAF. Tentang bagaimana organisasi ini seharusnya berjalan gitu ya, bagaimana organisasi menemukan bentuknya, menemukan termasuk menemukan kepercayaan dirinya untuk melaksanakan beberapa program. Nah, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Dalam tahapan yang kedua, FGD ini yang nanti mungkin akan kita diskusikan juga tentang kelayakan program. Ini tentunya akan banyak insight yang bisa kita dapatkan dari seseorang narasumber atau pemantik mengenai kelayakan program ini yang berlatar belakang sebagai pelaku budaya juga, beliau juga ilustrator, kreatif designer gitu ya, dan juga orang yang kita banyak bertanya gitu ya, kita banyak bertanya soal bagaimana program-program ini dibuat dan dijalankan gitu. Oke, mungkin kita langsung saja sambut bersama-sama dengan riuh sukacita gitu ya. Jangan bersedih gitu ya. Erun pakai kacamata kenapa Erun? Oh, saya pikir gaya ya. Bengong ya. Kamu genit sih. Erun. Kamu habis dipipisin ini ya matanya ya? Pipisin kambing ya katanya ya? Oh enggak ya, bukan ya? Oh. Oke, kita sambut saja Kang Zulkarnain SSN. Ini sengaja harus duduk, Kang Jul. Kita nyebutnya Kang Jul ya, ini harus duduk biar kayak dewa gitu ya. Biar kayak dewa lagi ngomong sama rakyat ya. Oke Kang Zul, pada kesempatan kali ini di FGD yang pertama, FGD kedua sesi pertama, kita akan membahas mengenai kelayakan program. Tapi di sesi pertama Kang Zul sudah mengirim materi, ini judulnya adalah pemetaan program ya, tentang pemetaan program. Nah pemetaan program ini bagaimana, salahnya, salahnya, ganti ya. Tentang respon dan observasi. Oh, respon, observasi, dan basis data. Ternyata di catatan saya printernya rusak guys, jadi nggak ada, cuma ada 2 baris ya. Respon, observasi, dan basis data. Nah kita belum tahu nih, ieu teh naon, ieu teh kumaha, ieu teh jang naon gitu ya.
Ini apa, bagaimana, dan untuk apa. Jadi tanpa berlama-lama mungkin kita akan dengar saja langsung. Mungkin Kang Zul mohon kami diberikan insight-insight yang luar biasa. Agar kami bisa tercerahkan. Waktu dan tempat maka Kang Zul disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Naon tadi teh ieu na? Iya jargonnya. Oh, Teater Sado. Alhamdulillah. Ini kalau boleh jujur pertama kali saya ngobrol seperti ini di Kabupaten Kuningan, Kang. Secara apa? Secara resmi lah gitu atau kayak gitu. Dan juga mungkin secara apa ya? Pertama kali juga saya ngobrol dengan teman-teman Sado sebanyak ini gitu. Biasanya saya ketemu Kang Edi, Bias dan lain-lain. Pertama kali ke Sado saya itu sebelum ke materi dulu lah gitu. Saya kenal Pak Adis karena saya tuh dulu di Karnas dan saya adalah muridnya Pak Adis. Ya, jadi saya murid di Pak Adis, waktu itu Pak Adis kontak, teman-teman Sado pengen ngobrol gitu kan. Waktu itu di ruangan ini kalau nggak salah sama Kang Edi segala macam. Banyak lah kita ngobrol segala macam. Intinya waktu itu saya tahu ada program yang sangat bermanfaat sekali yang namanya Dana Indonesiana. Ini menurut saya tahu Sado karena masa kecil saya juga sering mendengar, sering melihat, apalagi Pak Adis juga guru saya juga sering lihat beliau berteater dan segala macam. Lalu ketika saya tahu ada program ini, wah ini program menarik dan harus ikut gitu. Saya dorong, Pak Edi ikut, Kang Jul tahun ini gak lolos, gak apa-apa, tahun depan lagi, ini tahun keberapa Pak Edi? Ketiga ya, berarti ketiga baru lolos. Dan kenapa saya dorong terus dan harus, dan teman-teman ingin tahu ini saya sambil meneliti ngomongnya. Yang dapat Dana Indonesiana, ini skalanya nasional, dan dukungan institusional yang didapat oleh Sado, cuman segelintir orang yang bisa masuk ke kategori ini, secara nasional. Jadi kenapa saya waktu itu saya bilang, Sado daftar terus, gak lolos Kang, daftar lagi karena saya yakin ini bisa gitu. Sado tuh udah mampu ke sana gitu. Sangat-sangat mampu, saya selalu ngomong sangat-sangat mampu dan sangat-sangat layak dia bilang. Gitu. Kang saya kena lulus, gak apa-apa, coba lagi, gak apa-apa coba lagi. Karena saya bilang, jangan yang lain ya, saya bilang, jangan yang lain, jangan kategori lain. Karena kategori lain, sekali tampil, sekali beres pementasan, selesai. Tapi ketika dukungan institusional yang didapat oleh Sado sekarang, bagaimana build up, bagaimana membangun. Ini yang sebenarnya itu bukan membangun lagi kalau Sado. Saya hanya ingin membangunkan Sado ketika sedang tidur ini. Saya bilang ya, saya sedang membangunkan Sado ketika tidur panjang gitu. Tidur lama, saya ingin bangunkan Sado bahwa teman-teman Sado, ya mohon maaf saya sudah keliling Indonesia hampir 10 tahun, ketemu dengan banyak budayawan, teater, sampai terakhir pun kemarin saya ke Padang Panjang ketemu teater Kuflet. Desember kemarin saya ketemu dengan teater 1 Pak Iswandi di Lampung. Apalagi di Jakarta segala macam. Sado amat sangat layak untuk bisa maju di level nasional gitu. Menurut saya gitu. Makanya saya beberapa kali daftar lagi gitu. Ya, kalau balik ke materi, saya juga, apakah saya harus ngomong tentang berdasarkan buku-buku, gimana program segala macam? Saya rasa tidak gitu. Kalimatnya iya. Saya selalu melihat dari kacamata saya bahwa ketika kita mau membuat program Sado ke depan gitu, harus melalui apa yang akan coba saya utarakan. Ya ini boleh dicela atau boleh disanggah, tapi ini sekedar masukan mungkin bagi saya yang sama-sama di Kuningan juga, lahir di Kuningan, gede di Kuningan, saya dari Desa Manislor, gede di Kuningan, dapat pekerjaan di Jakarta, kuliah di Jakarta, sampai tahu dan bisa masuk ke berbagai macam leading sektor di tingkat kebudayaan. Saya merasa harus banyak share tentang apa yang ada di luar dan bisa ditangkap oleh Sado. Oke, lanjut. Judul saya adalah respon, observasi, dan basis data. Kenapa ini penting? Next, boleh next. Ya. Satu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, mulai dari sekarang, lepaskan dulu baju keteaterannya, bisa nggak gitu? Saya itu pertama masuk di salah satu instansi pemerintah di bidang kebudayaan. Sebagai graphic designer, saya ngomong, Pak, boleh saya minta data gambar foto kebudayaan? Enggak. Lu ke Aceh dulu. Saya disuruh ke Aceh, Bu. Ikut no dinas ya, ke Aceh ya. Saya ke Aceh. Oh iya. Besoknya lagi, Jul ke Makassar ya. Saya ke Makassar. Ketemu budayawan. Wah dialeknya beda tuh. Jul besoknya lagi, kamu ke Maluku. Saya ke Maluku lagi. Wah dialeknya beda juga nih. Gila.
saya baru menyadari bahwa Indonesia dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kita punya kultural yang multi banget. Di Aceh yang sampai tertutup, punten-punten, sampai di Papua yang hanya pakai koteka, Pak. Saya pernah mikir, ini gimana caranya dulu Soekarno mengatakan bahwa bangsa kita menjadi bangsa Indonesia gitu. Sedangkan ujung Aceh dan ujung-ujung kita aja, itu 180 derajat, Pak. Amat sangat berbeda gitu. Nah, di sana saya berpikir bahwa oh iya, salah satu cara agar kita bisa merasakan apa yang ingin kita sampaikan waktu itu di bidang kebudayaan, maka saya harus menyerap dulu energi dari Aceh sampai ke Papua. Saya pengen tahu dulu kulturalnya, orang makan, orang minum segala macam. Sampai saya bisa melihat bahwa karya itu bisa disampaikan melalui karya gitu. Nah, ingin tanya gitu ke teman-teman, apa ya bedanya dua karya ini? Gak apa-apa, kita diskusi aja. Ada mic lagi nggak? Nggak usah, ntar saya dulu. Ada yang tahu? Nggak apa-apa, kedengaran lah harusnya. Ada yang bisa bedain karya? Kalau mau jawab enggak ada? Ada yang mau jawab Pak? Enggak ada. Oke, lanjut aja lah. Lanjut. Oke, belum panas ya? Ya oke. Gak apa-apa, sambil dengar dulu aja ya. Kalau saya belah slide selanjutnya ya. Saya tuh saya orang visual dari karena saya basic visual, maka mungkin paparan saya akan banyak terkait visual dibanding kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat akan saya ucapkan ketika saya mungkin di sini atau dijelaskan gitu. Lukisan tadi mungkin yang di sini juga ada lukisan-lukisan banyak gitu. Yang abstrak yang segala macam. Yang kanan itu lukisan itu adalah yang dia tidak teratur. Kita secara visual akan melihatnya itu kan. Dia tuh abstrak, dia segmennya khusus siapa yang mau beli ini gitu kan. Beda gitu. Beda kalau orang dijual gimana caranya dijual lukisan atau siap melukis wajah gitu. Biasanya kan segmennya bisa luas gitu. Tapi yang tadi yang di kanan, yang abstrak, yang itu tuh segmennya khusus tuh. Tapi dia punya karakter. Dan bebas. Bebas artinya apa? Lu mau beli mau enggak? Ya ini karya gua nih. Sok dibeli gitu. Orang abstrak, orang lukisan abstrak kayak gitu. Nah, beda dengan karya yang di kanan, di kiri, sorry. Dia menggambar seorang desainer yang menggambarkan perhiasan. Dia teratur, terukur. Karena bicara perhiasan gitu, panjangnya berapa, segala macam. Ngikutin tren, tahun ini trennya apa nih gitu. Beraturan ya pasti gitu. Dan bahasanya hasil. Kira-kira laku gak nih ya dijual di lapangan ya? Nah, bayangin teman-teman. Saya pengen teman-teman buka dulu pakaian teaternya, kita kosongkan dulu bahwa kita ingin, saya itu ketika mau membawa materi ini saya ingin semuanya kosong dulu dalam artian, saya juga dulu gitu, saya visual, wah saya orang visual, saya harusnya visual gitu, kata atasannya enggak, lu ke, saya kosongkan dulu, oh di Aceh, saya lihat environment, lingkungannya Aceh saya kayak gimana orangnya bertutur kata, ternyata orang Aceh itu enggak suka di foto sembarangan kayak gitu-gitu gitu Pak. Itu saya pernah ngopi di Aceh, saya balik lagi ke sini, saya pernah ngopi di Aceh, saya lagi ngopi kopinya, terus ngopi suasananya, ditegur, Pak hapus ya fotonya, saya kaget waktu itu. Mungkin bagi kita sekarang biasa aja ya kalau kita di kafe, kita videokan gini-gini biasa gitu. Saya pernah ngopi di Aceh, kopinya enak sekali, saya lupa lagi warkop apa namanya gitu. Pak saya gak suka di foto-foto, hapus fotonya. Ada yang bilang kayak gitu. Artinya kan kulturalnya berbeda, walaupun kita sama-sama orang Indonesia. Nah artinya saya menangkap itu ya. Ketika mungkin di teater ada yang olah rasa apa sih, saya lupa lagi. Itu menjadi trigger buat saya, oh ternyata kultural Aceh itu seperti ini nih. Mereka sangat private, mereka nggak mau terekspos dan segala macamnya. Ada mungkin seperti itu. Oh iya, padahal warkung kopinya itu sangat amat terkenal. Oh iya saya hapus, saya bilang gitu. Salah saya juga saya nggak bilang, karena saya menganggap bahwa ketika saya di Indonesia mau ngambil environment apapun bebas gitu. Tapi ternyata ada ruang-ruang tertentu, daerah-daerah tertentu yang mungkin mereka tidak suka dengan hal kayak gitu. Makanya kalau secara wisata, orang itu ke Aceh hanya untuk transit, sisanya mereka ke Sabang. Jadi di Aceh, akhirnya tuh saya ngelihat juga di Aceh tuh tidak ada hotel bintang yang cukup besar. Mereka kebanyakan adalah cottage-nya tuh di Sabang. Jadi benar-benar dipusatkan Sabang. Aceh tuh orang mau datang ke Aceh hanya untuk transit ke mereka ke Sabang. Begitupun juga dengan di Padang. Orang datang ke Padang, orang luar datang ke Padang. Padang juga sama, sangat private, sangat menutup hierarkinya mereka gitu tentang keislaman dan segala macam. Mereka hanya ke orang-orang luar ke Padang itu hanya untuk transit. Sisanya mereka kemana? Mentawai.
Oh, saya bilang. Karena di Mentawai diferensiasi sekali. Oke, saya tangkap itu gitu. Nah, apa yang tadi saya balik lagi ke slide saya. Apa yang saya tangkap bahwa ketika saya tahu ilustrasi atau desain atau apapun ilustrasi atau gambar tuh di satu puncak. Maka nextnya subsektornya banyak banget tuh. Ada yang untuk lukisan segala macam. Itu turunnya sampai sekarang banyak sekali. Gimana caranya teman-teman menangkap itu dan dimasukkan ke dalam berbagai macam next program yang akan kita ambil atau yang akan kita jalankan atau teman-teman saya udah jalankan. Maka tangkap dulu yang apa yang ada di lingkungan sehingga kita tahu nih, oh ternyata ketika abstrak ini akan berbeda dengan A, akan berbeda dengan C dan segala macamnya. Sehingga teman-teman akan melihat point of view-nya itu kan luas, tidak hanya saklek. Next, mungkin kalau yang sakleknya next dulu deh. Nah, saya ngajarin anak saya yang umur 2 tahun hanya warna primer, betul ya? Ini warna apa? Biru gitu. Ini warna apa? Hijau. Sejak kecil kita terus kayak gitu tuh. Sampai nggak tahu sampai umur berapa kita akan tahu namanya hijau botol. Terus tiba-tiba lagi tren apa tuh? Sage, warna sage itu nggak tahu warna apa basicnya itu kan. Bayangkan. Ini akan mudah dipahami oleh teman-teman ketika mungkin di bidang saya adalah visual, maka bidang kewarnaan termasuk juga visual itu lekat dengan kita. Kita selalu melihat sesuatu kan biasanya hal yang primer. Kalau di saya belajar warna tuh ada yang warna primer, sekunder, tersier. Gimana kalau pola itu dimasukkan juga ke berbagai macam leading sector? Oh, program primer tuh ini nih. Tersier tuh ini, sekunder tuh ini. Contoh. Kalau saya bilang, kalau ini kita konsep warna ini, ada warna primer, sekunder atau biru hijau lah ya saya ngambil. Itu kan warna primer tuh. Kita tahu ini apa, ini hijau. Ini apa, ini biru gitu. Kalau kita tarik konsepnya, kita lempar ke permasalahan masyarakat. Misalkan, saya sering ditanya teman saya, Jul, di Kuningan ada apa? Saya langsung mikir, ada apa di Kuningan ya? Saya sering kayak gitu. Paling banter adalah wisata. Wisata berarti primer tuh. Wisatanya ada apa, Jul? Sekunder lagi tuh. Oh iya ya. Oh, misalkan, oh ada air panas. Air panasnya yang di mana, Jul? Wah, tambah lagi tuh. Di sekunder dia tersier lagi tuh. Oh, akhirnya saya searching kan. Air panas munculnya di Sangkanurip dan di Subang. Oke Jul, jalan ke sana gimana? Berapa jam? Berapa waktunya? Ada penginapan apa enggak? Terus makanan segala macam. Udah primer, sekunder, tersier, tuh turunan terus. Kebayang Pak, kalau kita mengambil konsep ini lalu kita lempar ke Sado, di teater Sado. Apa yang primer dari Sado ya? Nah, tugas saya adalah memberikan konjungsi, jembatan agar teman-teman berpikirnya itu. Apa yang harus kita lakukan ketika tahu Sado itu teater? Terus nextnya apa? Sampai kita menemukan, sampai orang tuh sehingga kita tahu bahwa oh Sado itu blue navy apa gitu. Itu kan udah khusus banget tuh Pak. Dulu wah perempuan-perempuan biasanya yang sering tuh datang-datang ke pasar baru atau ke pengen warna apa Bu, ini warna ini yang lagi khusus, bayangkan. Orang bahan udah tahu tuh sampai warna apa segala macam, itu khusus kan. Maka agar kita ingin dikenal di alam bawah sadar teman-teman, maka dari primer, sekunder, tersier ini harus lengkap tuh. Sehingga Sado dikenal dengan apa sampai di ujungnya. Bagi saya kenapa? Itu penting. Contoh. Siapa ya? Kang Bias. Kalau Kang Bias mobilnya rusak, siapa yang di alam bawah sadarnya Kang Bias tahu? Itu kan satu hal yang tidak bisa dielakkan. Oh, bengkel A. Misalkan Sony. Itu kan secara di alam bawah sadar kita tahu A. Tapi kalau ada orang, itu akan keren kalau kita balikan lagi. Kang, teater Sado. Oh, Kang, saya ingin punya pegelaran di ini dong, di Cewek Maju Gering. Oh, ke Sado aja. Itu kan di alam bawah sadar tuh. Karena dia berada di titik itu tadi. Primer, sekunder, tersiernya udah selesai itu. Kita tahu Sado ini ujung gitu. Saya sering ditanya, Jul, kalau balik lagi ke masalah tadi Kuningan gitu. Jul, Kuningan ada apa? Wisatanya apa? Di sana ngapain? Bayangkan, pertanyaan itu primer, sekunder, tersier sampai ujung. Sampai akhirnya ketika saya sering ditanya itu gitu, saat COVID selama 3 tahun, saya keliling Kuningan kan. Saya keliling Kuningan itu agar saya tahu gitu, kalau saya ditanya Kuningan iya tadi mana, saya tahu tempatnya gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita menganggap atau mengenalkan kita orang Kuningan, sometimes orang akan menanyakan, itu di mana, siapa, bagaimana, 5W+1 hal lah, kalau itu pasti teman-teman tahu. Makanya
di catatan saya tadi ketika di print sama Abias. Saya ketawa-ketawa aja, emang Abias ngerti amun di print eta kumaha aja cuma itu gitu. Karena itu naon Abias teh. Nah tiba-tiba berwarna, meruncak Abias teh gitu ya gitu. Karena bagi saya adalah satu gitu. Saya senang menjelaskan karena kalau di sini saya ini sebagai bentuk poin, bukan bentuk penjelasan. Bagi saya PowerPoint ya just the point, bukan untuk menjelaskan. Menjelaskan adalah tugasnya kita. Nah, kalau teman-teman sekarang yang tadi saya suruh lepas sadonya, saya suruh pakai baju sadonya lagi. Teman-teman sekarang ingin pakai baju warna apa? Itu pertanyaan saya ke teman-teman sado. Teman-teman ingin dikenal sebagai baju warna apa dulu nih? Ketika udah primer, sekunder, tersiernya, mulai dari sekarang difikirkan Abias. Saya hanya ingin melemparkan ini karena ketika saya keliling di Indonesia, kita akan tahu berbagai macam kultural orang dan akhirnya kita bisa punya dengan pengalaman gitu. Kita akan bisa menyebut, oh orang Aceh tuh tipikalnya ABCD. Itu kan udah primer sekunder tersier, udah dia di dalam bawah sadar. Maka pertanyaan saya, untuk nanti kelayakan program dan segala macamnya, sado ini disebut apa dulu nih? Teater yang gimana sih? Teater yang apa sih? Sehingga teman-teman yang ada di sini semua, saya akan selalu ngomong. Saya selalu ngomong Kang Edi ke Kang Bias, sampai jam berapa? Jam 2 malam di sini. Pasti bisa sado untuk mulai dari Indonesia, karena udah yakin ini modeling bagi saya yang udah keliling Indonesia udah tingkat nasional gitu. Ini saya harus ngebangunin macan nih, macan harus bangun ini sekarang gitu. Kenapa? Ini udah tingkat nasional saya bilang. Terus saya keliling saya bilang, ini harus bisa. Pasti bisa dong. Gitu. Oke, next kan. Ya. Nah ini agak sedikit contoh, itu kan respon Kang. Tadi yang saya bilang adalah respon. Ketika saya ditegur, itu respon. Sehingga saya mau observasi nih teman-teman, oh di Aceh tuh gini ya. Kan saya direspon dulu tuh ketika saya mau moto, saya direspon sama orang. Kang, maaf, saya tidak mau difoto. Itu respon tuh. Hal pertama yang ingin saya tanyakan juga adalah, bagaimana teman-teman sado ketika mau membuat program, itu juga harus ada respon dulu. Sekarang sudah dapat dana Indonesia dan segala macam, maka sekarang respon ini harus dicari. Apa ya, kita mau respon apa ya? Kalau dari judul udah jelas gitu Kang sebenarnya. Nah ketika mau merespon lingkungan, oh kita mau respon lingkungan, berarti ada problematik di sana. Observasi, kira-kira apa ya yang ada di Kuningan? Simple gitu. Oh kita punya gunung terbesar se-Jawa Barat gitu, tingginya berapa? Apa yang susah? Oh di sini udah statusnya taman nasional. Berapa luas wilayah segala macam, itu observasi tuh. Diobservasi gitu loh. Turun lagi, udah basis data tuh. Berapa wilayahnya, berapa orangnya, berapa sekolah SD, berapa orang yang bersekolah, berpendidikan, segala macam. Identifikasi tuh. Ini sih biasanya hal sederhana yang saya selalu ngobrol ke teman-teman di luar. Ini yang biasa dipakai oleh berbagai macam responden atau orang-orang untuk bisa melihat. Sehingga ketika sudah tahu responnya apa, kita mau ngerespon apa nih? Oh kita observasi nih. Tadi, wah mau lingkungan, yaudah loh, tulinan ke basis data. Kenapa itu penting saya bilang? Menjadi otentik tuh, susah Pak. Jujur bagi saya sendiri tuh susah untuk menjadi otentik. Karena tadi kita akan membiasakan di alam bawah sadar manusia untuk bisa mengenal kita itu sebagai apa. Wah itu. Kalau ini kita tarik lagi ke teater sado, maka sebelum memberikan program, maka kita harus tarik otentik kita itu apa. Sehingga nanti programnya jelas tuh. Apa yang akan kita ingin menjadi otentiknya. Sehingga Pak, sebelum nanti ngomongin program ke depan, kelayakannya apa dan segala macam, kita udah tahu tuh siapa kita dulu. Kita mau jualan apa Pak? Kalau orang bisnis, saya mau jualan apa gitu. Saya nggak mau menurut kuncorong ningrat, menurut apa segala macam, udah kayak kuliah, enggak. Saya basisnya adalah pengalaman aja. Kalau kita bisa melakukan ini aja Bu. Simpel sebenarnya, kita harus merespon, habis itu kita observasi apa ya. Kira-kira apa yang ada di kita punya. Oh problemnya itu masalah lingkungan, oke apa? Sampah, apa? Itu kan observasi dulu tuh. Berapa sih sampah Kuningan per kapitanya? Per hari, kecamatan dulu deh, yang di kecamatan dekat ada dulu apa gitu. Baru basis data. Berapa volumenya, berapa orangnya, ada berapa jumlah wilayah, siapa yang terdidik, itu kan pasti data udah ada semua tuh. Lalu kita identifikasikan Pak. Baru jadi namanya kegiatan yang otentik. Dari itu baru kita bisa tarik lagi tuh. Oh menurut saya tuh gini nih programnya, karena ini sesuai nih dengan kebutuhan kita yang ini. Oh kebutuhan masyarakat tuh ini. Itu yang disebut dengan otentik.
Jadi serius gitu ya Pak. Masih serius gitu ya. Daging ya. Ya, saya sebenarnya dengan Abias itu seumuran. Jadi Abias itu SMA 2 ya, teman saya. Jadi satu angkatan lah sama Abias, cuman gak ketemu aja. Saya ketemu SMA 2 tuh saya masih ingat namanya sekarang adalah Julius Tananta Putra, gak tahu sekarang kemana. Kenal ya? Oh, iya, saya kenalnya itu gitu. Karena sama-sama ambil beasiswa dulu, ada beasiswa Masud Wisnu Saputra. Setiap sekolah tuh dapat yang ranking gitu. Kebetulan ya karena di Karnas ya gampang lah saya bisa lah gitu. Jadi saya dapat lah tuh. Saya inget banget tuh ke deket samping Uniko di deket desa Sengkahan itu di depannya dulu ada Yayasan Masud Wisnu Saputra. Saya nggak tahu yayasan itu masih ada apa enggak. Kalau ada, kalau itu bentuknya kebudayaan, saya ingin bantu banget untuk bisa mendorong ke hal ini. Karena saya terselamatkan. Saya juga alumni ini beasiswa Lapang Rangru. Oh gitu. Nggak tahu beasiswa itu masih ada nggak? Udah nggak ada yang beasiswa Masud Wisnu Saputra. Saya dulu dapat tuh, masih ingat banget. Saya waktu itu diterima di rumahnya Pak Masud yang di mana? Windu Sengkahan ya? Ya. Wah itu rumahnya gede banget. Saya bilang wah gila. Itu saya dapat beasiswa di sana gitu. Terima kasih Pak itu. Karena itu tadi Pak, mungkin kalau saya tarik lagi nih, mungkin Pak Masud Wisnu Saputra juga akan melihat pasti ada orang-orang yang akan dibutuh dan dibantukan. Saya ngelihat Sado tuh nggak hanya sekarang, tapi lihat dari 97 sampai sekarang. Itu kan akan di bawah alam sadar tuh. Dan ini akan PR juga buat teman-teman. Gimana Sado 5 tahun, 10 tahun. Itu juga saya bilang, Abias daftarnya dukungan institusional. Dia 3 tahun. 3 tahun Bapak spend, 3 tahun kita bikin ekosistem yang baik, bisa lebih gede lagi gitu. Dan jangan khawatir gitu. Saya selalu tidak khawatir karena Sado menurut saya sudah memiliki hal-hal tadi gitu. Udah tersiar tinggal di belakangnya mau ngapain gitu. Tadi otentik. Dari biru apa, kita akan disebut apa sampai ke belakang. Tentang warna aja saya nyebutnya karena orang visual tentang warna aja gitu. Makanya saya Abias mau di print, Kang saya mau di print katanya. Mau di print naik di kumaha saya bilang. Otentik, birunya biru apa gitu. Gitu. Oh jangan gitu. Otentik. Ini susah, tapi kalau sudah dapat keren. Saya bongkar lagi, bukan dari orang teater gitu, atau dari orang kesenian. Saya punya mobil Honda. Saya nanya ke teman-teman saya, bengkel Honda di mana gitu? Teman saya bilang, oh ada namanya yang di Cirebon Pak Harto siapa gitu, Sunarto Honda. Tahu ya? Abias pasti tahu. Datang aja, Honda mah di sana, kebayang. Saya datang ke ini saya merespon nih, balik lagi. Saya ketika ketemu orang baru, mau apapun latar belakangnya, saya selalu buka baju dalam artian ingin mendengar. Oh Pak, pertama kali ya, saya disambut sama Pak Sunarto Hondanya, Pak Sunartonya. Ini saya cerita ya. Iya Pak, ayo Pak, Bapak ada apa masalahnya? Ini. Oke Pak, Bapak di samping saya bawa mobil Bapak izin boleh ya? Iya. Si pemilik Pak Sunarto ini selalu seperti itu. Lalu saya diajak muter tuh sama Pak Sunarto. Dia bawa mobil sendiri. Di mobil saya di sampingnya. Oh ini mah ininya, bayangkan. Sampai segitunya dia. Ternyata dia muter lagi, dia tahu tuh jalan mana yang untuk mengetes gimana caranya mobil ini agar tahu kerusakannya apa. Yang nanjak, terus yang gerunjul banyak batu segala macam. Sudah balik Pak, Bapak kalau menurut saya A, B, C, D, yang ini. Gila terus saya bilang. Otentiknya apa? Dia mau ngobrol sama klien, lalu diajak ngobrol secara private berdua, dia keliling dan dia bicarakan apa adanya. Nggak ada bengkel lain Pak. Saya belum menemukan bengkel di Ciyayuma Kuning yang seperti itu. Artinya apa? This point. Saya diajak keliling Pak sama dia gitu. Sama Pak Sunarto. Mungkin kalau ada yang punya mobil Honda, saya yakin sudah kenal Pak Sunarto Honda itu. Kalau jam 8:30 kesana aja mobil udah ada 10 di depan saya. Buset saya bilang ini kapan saya kelarnya gitu. Karena apa otentik. Dia hanya khusus mobil Honda dan ketika ada klien baru si bapaknya yang nyetirin. Saya tanya, Bapak di rumah mobil udah berapa? 10 Pak kata dia. Gila kata. Punya orang semua. Punya orang semua. Rusak semua. Tapi itu tadi gitu. Kalau kita balik lagi, saya selalu gini. Dari kalimat ketika saya masuk dari instansi saya selalu dicari gitu. Serap apapun, siapapun, kita ambil intisarinya lalu kita masukkan ke medium kita. Tadi saya juga ngobrol di sini sama Edi. Kita ini medium, Saldo itu medium. Dia bisa dimasukkan warna apapun segala macam. Tinggal tugasnya teman-teman mencari
ini mediumnya mau pakai apa. Sehingga turunannya enak gitu. Kalau kita udah mengenal kita sendiri, turunannya enak. Kayak gitu. Nah, poin itu yang sebenarnya sebelum ke yang lain-lain ingin kita obrolkan dulu di sini dengan teman-teman. Bayangkan, saya belum menemukan satu teater ketika saya ke segala macam responnya sekeren ini gitu. Saya beberapa kali kesini udah berapa kali pas malam-malam ya. Beberapa kali lagi gitu, sering lah gitu. Ada orang yang datang, saya nggak sengaja aja gitu. Saya ketemu cacing di belakang, ngapain cing? Nih biasa lagi apa cing waktu itu? Bikin medali atau apa ya gitu. Oh iya bikin medali. Ekosistemnya dibangun. Secara internal iya. Tapi ingin dikenal apa untuk di luar? Kalau secara internal saya yakin yang datang ke Sado, yang nginep, yang apa segala semua welcome di sini. Karena basisnya Pak almarhum Aan juga saya yakin juga basisnya adalah kekeluargaan gitu. Family, semuanya udah keluarga. Udah masuk Sado, mau lu bikin teater apapun, ya lu masih tetap bagian dari kita. Semuanya lahir dari sini Pak. Kalau saya bilang, ya semua lahirnya teater di Kuningan, rahimnya tuh di sini semua gitu. Tinggal kita akhirnya ketika kita sudah terkenal di ekosistem internal sendiri, balik lagi seperti Bapak Arif Yudi bilang, Sado tuh kurang jauh mainnya gitu. Tinggal kita share kemana-mana, buka dulu. Dari sekarang Mbak, ajak aja yang muda-muda diajak ngobrol. Ajak nih 1-2 orang, siapa yang bisa ikut saya yuk kesini yuk, gak apa-apa. Biar menyerap juga pengalamannya. Itu penting gitu, regenerasinya juga penting Mbak. Sangat penting. Kenapa? Untuk otentik ini agar terjaga, maka perlu satu ekosistem juga yang dibangun. Tidak tertulis sih ekosistemnya, tapi harus difahami oleh semua. Menjadi apa ya, hukum tidak tertulis, nanon si bahasa nukos kita tadi biasa. Hukum tidak tertulis, nanon gitu ya. Hukum adat tidak tertulis, hukum kayak gitu-gitu. Sehingga apa yang akan Sado ke depan lakukan, maka cari dulu ininya. Sampai datang ke Kriya Busana, tanda apapun. Ibu mau warna apa Bu? Lagi tren tuh warna ini. Dia bisa menyebutkan tren apa ya. Artinya dia udah tahu tuh, dia udah observasi. Dia udah merespon, dia ada observasi. Dia udah pasti oh ibu-ibu kalau yang datang ini berarti ibu-ibu, oh tahu nih hajah ini, itu kan data tuh. Saya tahu tuh hajah ini tuh selalu belanja tiap bulan segini. Oh saya tuh si A itu belanja ini untuk dijual lagi. Oh saya tahu tuh si A itu tukang jahit di tempat itu. Oh itu kan data tuh Pak. Sehingga dia bisa menjual dan bisa memberikan otentitas. Ya busana atau apapun yang terkenal lah di gitu. Kita ambil aja gitu. Kenapa mie Iroh bisa terkenal dibanding yang lain itu kan kita gali di sekitar kita tuh sangat mudah. Nah, saya ambil contoh langsung yang berkaitan dengan kebudayaan. 2020 ada yang namanya Anugerah Kebudayaan Bidang Lingkungan Cultural apa ya namanya, reservation atau apa sih lupa lagi gitu. Atau yang intinya tuh kebudayaan di bidang lingkungan. Sama-sama museum ya, Linggarjati, kita punya Linggarjati nih. Bapak Ibu, Kuningan itu keren karena Linggarjati adalah cagar budaya tingkat nasional Pak. Tingkatnya nasional, bukan ke provinsi lagi. Karena kenapa? Dia sejarahnya luar biasa. Dia di mana Indonesia itu terpisah akibat Republik Indonesia Serikat itu gara-gara di sini nih. Nah, ngobrolnya di sini. Yang satu, saya akan bilang mirip-mirip ya. Namanya Samsara Living Museum. Baru dibangun Pak, sekitar 2018 sampai 19 gitu. Persamaannya apa? Dia 3 jam dari Denpasar. 3 jam 4 jam dari Denpasar. Sama dengan Museum Linggarjati 3-4 jam dari Jakarta. Poinnya sama nih, kota besar, punya pengaruh. Yang satu berbasis wisata, satunya pusat bisnis dan segala macam. Yang walaupun orang Sabtu Minggunya pasti nyari atau keluar dari Jakarta untuk nyari tempat hiburan dan segala macamnya. Namanya yang satu Samsara Living Museum, ini juga penerima sama seperti Sado, dukungan institusional Pak. Satunya lagi Linggarjati. Next, Cing, bisa Cing. Nah, dia menyamakan dirinya sebelumnya. Next Oke, kalau Linggarjati saya udah, teman-teman pasti udah tahu ya. Klik utasnya Kang, itu ada YouTube keluar. Boleh nggak? Bisa nggak tuh? Oh ya Open Safari nggak apa-apa. Ada internetnya kan? Dilihat dulu.
Samsara Living Museum atau Museum Kehidupan Samsara ini kita dirikan bersama-sama ya secara kolektif dengan seluruh masyarakat di Desa Jungutan karena didasari ada satu kegundahan semakin menurunnya pemahaman terutama dari generasi muda terhadap nilai-nilai kelokalan ya, budaya, tradisi dan seterusnya. Dengan kehidupan hari ini yang salah satunya ya memang harus ada hilirisasi dalam konteks ekonomi. Nah, jadi pertama langkah-langkah kami adalah melakukan banyak sekali penggalian literasi. Di Samsara ini justru concern pada bagaimana menerjemahkan value ini dalam bahasa kekinian. Dan satu campaign yang kita ingin sampaikan kepada khalayak adalah apapun itu ya, ketika kita semakin melestarikan, maka kemudian dia akan semakin mensejahterakan. Cuman berapa menit? Oh, 1 menit ya. Tapi jelas ya. Oke. Boleh kembali ke itu? Iklan atau ya. Oke. Kita bedah dari Samsara Living Museum. Kenapa saya bilang? Karena dia juga salah satu penerima dana Indonesia, namanya Ida Bagus. Saya pernah datang ke sana 2020. Tempatnya luar biasa keren. Saya datang ke sana itu dan yang paling parah Pak, 4 jam dari Denpasar. Bayangin orang mau ke sana 4 jam. Pak. Dia di Kabupaten Karangasem. Kabupaten yang terkenal banjir, longsor. Itu kabupaten dibilang dan termasuk kabupaten termiskin di Provinsi Bali. Tapi ada ini nih. Dia bilang, saya ngobrol sama Ida Bagus. Gimana caranya membuat orang datang ke sini? Pak katanya. Kalau saya jualan laut, wah udah gak mungkin. Saya udah kalah tuh sama yang di bawah-bawah. Kalau saya jualannya sunset segala macam, wah kita nggak ada di sini. Bayangin untuk naik ke sana aja jalannya sekecil ini Bu. Jadi kalau ada bus itu tuh diparkirnya jauh itu dari Samsara Living Museum, jauh sekali. Tapi dia berhasil mengatakan bahwa saya ini Samsara Living Museum, di mana ketika lu pengen tahu orang Bali mati sampai meninggal, lu datang ke sini. Dia datang tuh ke Samsara Living Museum. Nah, kita lihat programnya tuh, ada visit museum, cooking class, genjer lesson apa, Balinese dance, offering making, apalagi lah. Karena mereka outputnya untuk orang luar gitu. Jadi ketika kita datang ke sana, kita dijelaskan apa tradisi orang Bali ketika melahirkan, sampai dia udah mau menikah, proses orang Bali dari melahirkan sampai meninggal, itu dijelaskan semua Pak. Kedua, saya tanya, terus apa lagi? Ya, saya sedih katanya. Ketika kita, kalau di Bali kan ketika berdoa, teman-teman harus tahu janurnya orang Bali itu kan sehari dia dipakai 3-4 kali. Otomatis janurnya mereka harus impor Pak, dari Lombok. Karena udah gak mencukupi itu, kalau di Bali sendiri udah gak mencukupi itu. Habis, kenapa? Ya dijadiin villa. Jadiin hotel, daripada saya ngebangun di depan pohon kelapa berapa ya udahlah tebang semua jadiin villa kayak gitu. Ada kekhawatiran bagi Ida Bagus tadi yang menjelaskan bahwa ya lahan atau tumbuhan yang biasa mereka pakai untuk beribadah itu sekarang udah banyak impor dari Lombok. Gila gak? Untuk karena kalau bapak-bapak sering pernah ke Bali pasti ada tuh di tiang mana segala macam itu ada janur kecil-kecil tuh. Janur kecil-kecil. Dan bagi mereka itu sangat sakral gitu. Dan itu ada impor Pak dari Lombok. Dia sedih, makanya dia bikin Samsara Living Museum, di belakangnya itu ada kebun untuk kelapa, ada untuk tumbuhan-tumbuhan yang dipakai untuk upacara dari mereka lahir sampai meninggal, upacara mereka dibutuhkan tanaman apa? Dia tanam Pak. Sehingga orang datang ke sana, mereka udah lupa tuh dengan Denpasar. Ya Denpasar artinya pantai, gue ke pantai, selesai gitu. Tapi di sini gue pengen tahu nih kehidupan orang Bali itu kayak gimana. That's point, authentic. Boleh nanti mungkin ingin intinya apa itu? Ya, program yang baik lahir dari merespon apa yang dimiliki. Diobservasi lebih dalam dan dalam berdasarkan data dan data. Dia punyanya itu Bu. Saya punyanya ini nih, gimana orang mau ke sini aja jalannya ke sini nih. Hampir 3 jam, 4 jam dari Denpasar dan nanjak. Kayak sampai ke Kuningan loh harus nanjak dan dia di atas. Mereka sangat sering banjir, longsor itu sangat sering karena dia termasuk dataran tinggi. Kalau mau nyebut dataran tinggi, mau ingin dataran tinggi udah kalah sama Kintaman gitu.
Kintamani mau masuk kabupaten kotanya aja udah dihitung tiket tuh. Mereka nggak bisa, maka bikin kayak gini namanya Samsara Living Museum. Mereka menciptakan apa yang mereka punya dan ingin pertahankan, lalu share keluar. Lalu apa? Bayangkan, dia dikontrak sama J20, dikontrak sama Kempinski. Untuk orang-orang hotel Kempinski kalau ingin tahu Balinese Living itu kayak gimana, lu datang tuh ke Samsara. Karena itu tidak dijual di Denpasar, itu tidak dijual di Seminyak. Lu pengen tahu orang Bali kayak gimana dari lahir sampai mati, meninggal, gimana pohon-pohon apa yang ditanam untuk upacaranya, lu datang ke sini. That's point, authentic. Nah, saya datang ke sana. Di sini ada nggak ya? Next, ada nggak ya? Harusnya ada ya. Oh itu nanti. Oke. Di sana sabung ayam tuh jadi apa? Jadi role model mereka lah sabung ayam. Ibu tahu nggak cara mereka untuk meminimalisir itu? Jadi sarang ayamnya mereka kan ketika sabung ayam tuh banyak juga dicudi dan dihapuskan lah. Sehingga penjual anyaman sarang ayamnya kan jadi semakin sedikit yang beli. Apa yang dilakukan? Sarang ayamnya itu dijadikan meja dan kursi, Bu. Tadi ada kalau nggak salah di video, di sini belum ada, nanti ada. Jadi si sarang ayam itu untuk agar si pengrajinnya tetap ada, itu kan ya gimana untuk tempat ayam tiba-tiba sabungnya itu tidak dibolehkan karena banyak judi dan segala macam gitu. Pengrajinnya semakin sedikit dan nggak tahu buat apa lagi, maka si sabung ayamnya itu dijadikan kursi dan meja, tapi di dalamnya dikasih besi. Agar penopang, agar nggak turun. Bayangkan dia udah berpikir sampai sejauh itu gimana caranya ekosistem masyarakatnya tetap bisa punya maju dengan teknologi. Dengan ide. Dijadikan, jadi kalau sekarang kalau ada orang mau bikin souvenir atau mau beli apa itu datangnya ke sananya untuk melihat gimana sabung ayam itu jadikan meja dan kursi. Nanti ada videonya kalau nggak salah ada. Oke, next Kang. Nah, G20 ketika saya ke Magelang, kita ditugaskan itu 2022 ya kalau nggak salah. G20 Cultural Meeting. Jadi G20 itu secara nasionalnya ada di Bali, tapi secara programnya di bawahnya itu banyak tuh. Salah satunya adalah Dirjen Kebudayaan atau sekarang Kementerian Kebudayaan itu mengharuskan untuk G20 Cultural Meeting. Dia harus meeting tuh, meetingnya dicari tempat. Apa ya yang kira-kira kita bagus? Segala macam. Oh nggak mungkin di Bali. Di Bali udah sibuk dengan G20 secara pimpinan negaranya nggak mungkin. Kita pindahkan ke Magelang, Bu, namanya Borobudur. Terus apa yang akan kita jual di Borobudur gitu kan? Apa ya? Saya dengan Bu Hilianti Hilman, ini ada keren lagi, dia juga penerima dana Indonesia. Nanya Bu Hilianti Hilman, dia menyebut dirinya adalah seniman pangan, gokil gak Pak? Ada orang yang disebut dengan seniman pangan. Terus dengan arkeolog segala macam. Ini dia bikin relief Borobudur, dia baca semua dilihat sama arkeolog. Saya pengen tahu, di Borobudur itu reliefnya ada makanan apa aja ya? Dicatatkan tuh Pak. A, B, C, D ada ini, dulu tuh ada ini, dulu. Dia bikin untuk delegasinya adalah Borobudur Dinner Relief to Table. Jadi dijelaskan reliefnya itu makanannya apa aja. Dia kerjasama dengan orang yang memasak, cooking, ditampilkan seperti itu. Karena itu adalah makanan Majapahit zaman dulu. Ditampilkan di atas meja Bapak Ibu. Relief to Table. Dan itu sudah otentik punyanya Ibu Hilianti Hilman. Dia jual ke Dharma Wangsa, hotel-hotel Dharma Wangsa. Sekali dinner 1,5 juta sampai 500 ribu sampai 1,5 juta. Next A. Yes. Itu Bu Hilianti Hilman yang pakai baju biru di bawah nggak kelihatannya. Dia merespon Borobudur. Gila Pak, dan ini jadi duit Pak. Dia udah tinggal jualan tuh ke hotel-hotel. Nih bro, Mas dia sampai Kempinski, Dharma Wangsa, hotel segala macam. Dia bikin tuh. Gastronomi Borobudur Nusantara, suguhan mahakarya makanan Raja Mataram kuno. Kebayang Bang. Jadi barang gitu Bang. Kalau orang Medan jadi barang gitu. Dia jualan. Datang ke hotel-hotel. Tek. Kebayang. 1,5 juta sampai 500 sampai 1,5 juta kalau yang ingin merasakan makanan kerajaan Majapahit zaman dulu. Basisnya adalah dari Borobudur Pak, relief. Gila gak itu? Saya di sana, saya bingung bisa Bu Hilianti Hilman. Kalau teman-teman lihat di Shopee sekarang, dia bikin yang namanya Jafara. Nanti itu kalau saya ceritakan lagi, itu luar biasa nih orang. Dia itu orang asli, saya kurang tahu dari mana, daerah Jawa segala macam. Sampai umur 10 tahun, dia
basicnya memang orang ada gitu. Tapi kerennya orang tuanya itu punya lahan di belakang rumahnya berapa hektar dan ditumbuhin tumbuhan banyak sekali. Jadi dulu sampai umur 8 sampai 7 tahun dia baru tahu ada yang namanya pasar dan makanan itu harus dibeli. Dia baru tahu di umur segitu, Pak. Karena biasanya dia datang ke belakang dan ngambil apa yang dia punya. Oh, mau masak ini diambil. Namanya Bu Helianti Hilman. Tinggal searching di Instagramnya itu luar biasa. Dia sampai besar pun akhirnya dia bikin perusahaan untuk mengambil kearifan lokal makanan, garam dari kearifan lokal yang dimunculkan dari kultural tradisi, dijual yang dengan sebutan namanya Javara, lalu di repackage dengan yang namanya Javara. Itu luar biasa. Dia menemukan di Papua garam bukan dari laut, dari tumbuhan. Sampai dia dibungkus dan itu dia pamerkan di Eropa segala macam. Pangsa pasar sih dia bukan di Indonesia, dia udah di Eropa tuh, namanya Helianti Hilman. Tapi saya tidak akan menyebut kesan lebih jauh, tapi ini contoh gimana dia merespon, dia mengobservasi, lalu dia mengidentifikasikan, jadi otentik, Pak. Orang udah nemukan kata otentik, udah gampang itu jualannya itu. Dia merespon buru-buru, coba. Next, apalagi contoh-contoh merespon. Oke. Ini juga salah satu pemenang Dana Indonesia di tepian sejarah. Kalau di teater mungkin ini kita monolog. Monolog ini kita tampilkan di Spotify, di YouTube segala macam. Ketika COVID, orang kan gak boleh berkumpul kan. Kita ngajak kumpul dengan teman teater. Apa yang harus? Oh yaudah bikin aja monolog. Jadi kita bikin monolog yang namanya di tepian sejarah. Ini di Jakarta cukup dikenal. Jadi ya monolog aja kayak tentang AMI, radio dan segala macam. Bayangkan, ini respon yang dulu teman-teman teater dilakukan di Jakarta. Ketika COVID kan tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Tidak bisa, berteater pun susah Pak, zaman dulu COVID ya Pak. Nggak bisa kita kumpul-kumpul dan segala macam. Maka dibikinnya adalah monolog. Ini kan respon, ketika COVID segala macam. Nah, akhirnya dibikin di tepian sejarah. Ide yang otentik menurut saya, akhirnya monolog itu pun diperankan gitu. Next. Ada lagi ya. Oke, ini juga keren. Ini merespon, kita sama-sama tahu kalau kita mendengar kata Lampung, dengarnya apa tuh? Wah, begal apa kayak gitu ya. Bayangkan, itu kan yang sudah tertanam oleh kita kan. Orang Kuningan pun ngelihat, mendengar kata mana? Lampung. Sian tuh di sini begal mau aja di Lampung aja. Ada linmas ya, bayangkan. Beritanya pun saya ambil gitu. Oh, lagi ini coba Kang di klik utas. Oke. Tapi ada satu tempat di Lampung, satu bupati merubah tulang bawang barat kabupaten di Lampung menjadi sekeren ini. Coba. Namanya Tubaba disingkat, tulang bawang barat kabupatennya. Jadi dia mengubah satu kabupaten dan menciptakan kabupaten baru dengan lingkungan baru. Daerah baru di Tulang Bawang Barat ini, saya pribadi butuh waktu sekitar 3 tahun untuk benar-benar tahu dan paham apa itu ruang hidup, apa itu kota, gimana cara ngebuatnya dan gimana logik dasarnya, kemudian struktur pemahamannya itu seperti apa. Posisi Tubaba tuh ada di Sumatera, letaknya di sini. Gimana satu kota itu bakal didesain oleh Andra Matin, master plan-nya. Saya diajak karena Andra Matin punya pemikiran bahwa desain tuh holistik ya.
Jadi nggak cuma arsitektur, ada graphic design, ada produk, ada furniture. Andra Matin punya pemikiran bahwa desain tuh total gitu kan. Nggak cuma arsitektur aja sebetulnya, tapi dari graphic design, semua tentang desain lah, semua tentang mengemas Tubaba untuk publik. Saya itu sudah menemukan Tubaba ketika melihat rumahnya Andra Matin ini orangnya unik ya, sepertinya dan sebagainya. Mudah-mudahan aja dalam hati saya waktu itu ini jodoh. Nah saya ngobrol-ngobrol dan mulai menggali pikiran-pikirannya Pak Andra Matin, saya kira cocok dengan apa yang kita pikirkan juga untuk Tubaba. Dari semuanya lah, ada aspek kesederhanaan, sama seperti filosofinya masyarakat Lampung juga kan, beruga kan. Beruga itu salah filosofinya itu. Jadi ketika masih ada yang ngomong ya yang lain diem. Nah di dalam arsitektur ini juga gitu. Jadi karena misalnya yang ngomong itu cuman kubahnya ya yang lain diem nggak rame gitu. Jadi dan kesederhanaan itu yang tercermin di dalam arsitekturnya Andra Matin. Ya, ini arsitektur Kabupaten Tulang Bawang Barat sekarang. Udah habis ya Kang ya? Oh, belum. Oke, di stop aja dulu, ini panjang soalnya. Oke, kebayang ya ada satu bupati, dia ingin mengubah masyarakatnya dengan mengubah kotanya Kang. Yang tadi Lampung tuh terkenal begal segala macam. Kita kaget, saya juga kaget. Gila ini ada satu kabupaten dirubah sedemikian rupa. Konsepnya tuh benar-benar dipikirin. Dan hanya untuk menemukan konsepnya aja ada orang sampai 3 tahun untuk merespon gue mau bikin arsitek apa tuh 3 tahun gitu Bang. Dan Tubaba menurut saya adalah contoh baik gimana next coba di close dulu Kang. Saya ada ininya. Dan yang paling keren loh terus sambungannya apa dengan kita gitu. Sesi 1. Klik text next. Ada lagi ya. Nah, di sana dia untuk meredam masyarakatnya yang dikatakan begal segala macam. Dia membangun sekolah namanya Sekolah Seni Tubaba. Dia diajarkan teater Pak anak kecil di sana. Ada orkes kuda terbang, musik anak, seni untuk masa depan. Bayangkan itu anak-anak kecil di sana dilatih agar besarnya tidak menjadi tukang begal, tidak merespon masyarakatnya itu dengan berkesenian. Dia bikin sekolah namanya Sekolah Seni Tubaba. Itu juga salah satu pemenang dan Indonesia juga Bu. Jadi di sini kenapa saya ingin menyamakan Kang Edi dan teman-teman. Levelnya Sado tuh udah seperti ini gitu. Levelnya Sado tuh udah seperti ini Abias. Karena pemenangnya sama dari Indonesia semua. Levelnya Sado tuh udah seperti ini Kang. Ini kalau teman-teman lihat nanti itu panjang tadi kan, cuman berkenaan dengan waktu gitu. Si orang tadi untuk merespon, bupati tadi untuk merespon satunya adalah dia bikin sekolah seni Tubaba. Sekolah seni yang sampai sekarang terkenal banget dan dia mengajarkan anak-anak untuk berkesenian, untuk meredam isu-isu sosial. Gila. Dia respon tuh dari yang tukang begal, apalagi itu, segala macam. Dia respon dengan berkesenian. Abias level Sado udah sampai sejajar dengan mereka ketika sudah dapat pendanaan dari pemerintah. Karena prosesnya panjang. Sado pun 3 tahun, si proposalnya baru diterima tuh 3 tahun. Artinya kan trial error tuh Kang Edi dan teman-teman trial error kan. Ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang gak sesuai dengan juknis. Teman-teman kan selama 3 tahun kan terus seperti itu. Levelnya sekarang dinaikin lagi nih. Ayo kita setara loh dengan mereka gitu. Maka programnya juga harus bisa memberikan manfaat yang sama seperti mereka Kak Edi. Mereka merespon begal loh, merespon yang begal gimana segala macam. Responnya itu dengan bikin salah satunya adalah Sekolah Seni Tubaba. Dan bupatinya sangat serius untuk itu, di concern. Ngerubah satu kabupaten Pak, dia bukan ngerubah masyarakat lagi, ngerubah satu kabupaten.
Kalau ingin lebih lengkap, silahkan nanti mungkin di internet ada Tubaba, sekolah seni Tubaba itu apa dan segala macam. Itu banyak banget sekolah seni Tubaba. Salah satu di Instagramnya juga ada. Yang paling saya concern adalah dia bikin festival Tubaba, itu tadi melibatkan anak-anak. Saya tanya, kenapa kok banyak anak kecil yang dilibatkan? Ya, kami ingin meregenerasi masyarakat Tubaba. Karena mereka lah masyarakat Tubaba 10-20 tahun ke depan. Diregenerasi dengan apa? Berkesenian. Dengan berteater. Karena mereka percaya bahwa untuk meregenerasi, untuk meredam, ya itu tadi begal, apapun segala macam itu namanya, ya melalui dengan berkesenian. Kalau nggak kayak gini, wah nggak bisa itu juga. Nggak bisa Pak. Yang paling dekat dengan mereka adalah kultural. Yang paling dekat dengan masyarakat, balik lagi kan, mereka merespon, mereka mengobservasi, mengidentifikasi dengan data-data, lalu otentik. Munculnya yang disebut dengan otentik, program-program otentik. Gitu. Next, idenya. Masih ada kan? Nah, kalau dari yang tadi saya cerita-cerita di belakang, konklusinya tuh ke sini Pak. Respon aja yang kita punya apa sih? Diidentifikasi aja sama teman-teman Sado. Saya kan teman-teman Sado yang di Abias yang sudah puluhan tahun di Sado gitu. Dari 97 loh Sado gitu. Harusnya bisa mulai merespon yang kita punya itu apa. Tahu nggak Pak Edi, ketika saya datang ke Sado apa ketika datang? Kekeluargaannya kuat Pak. Itu yang saya nggak lihat di tempat lain. Gali dengan observasi yang holistik. Balik lagi gitu. Buka dulu baju Sadonya, datang aja ke pasar, datang ke desa, datang kemana. Saya tuh tahu Sado juga belakangan sih sering stalking ya, cek bahasanya namanya. Stalking. Saya keren tuh ketika Sado datang ke SD. Ke SMP atau SD saya lupa lagi, sekolah-sekolah gitu. SMP sekolah-sekolah. Datang untuk bisa mengenalkan. Untuk apa itu tadi? Tapi apakah mereka paham? Kang, gini. Saya kasih gambaran kenapa masyarakat kita terhadap kultural kebudayaan itu gak melek. Saya waktu kecil, SD, diajarin gini. Oh iya hari ini kita ujian seni dan budaya. Siapa yang bisa nyanyi di depan, siapa yang bisa alat musik di depan, dianggap nilainya 100. Yang bagus 100. Selesai ya? Kita dianggap selesai seperti itu. Padahal kalau Kakang lihat di sini, kultural tuh luas gitu. Sedangkan yang seni budaya itu luas, sedangkan kita diajarkan, saya masih ingat banget SD saya, di SD. Ayo siapa besok bawa alat musik. Main, saya mau main apa ya? Main piano aja yang ditiup deh gitu. Apalagi ya? Gitar, terus nyanyinya 2, lagu daerah sama lagu nasional. Jadi wajar masyarakat kita gak bakalan tahu yang sampai sejauh ini kan. Dari kecil kita gak pernah diajarkan tentang kultural yang lebih holistik gitu. Sehingga yang sekarang, yang paling terkenal, program itu yang paling terkenal adalah Indonesian Idol. Pasti banyak yang daftar gitu. Nggak ada lagi program TV yang bisa panjang selain bedah rumah nggak ada lagi karena mungkin biayanya besar gitu kan. Akhirnya kan Indonesian Idol yang bisa diangkat. Istri saya malam-malam tuh ngeliat, ini bagus suaranya gitu. Satu-satunya itu pun program diadopsi yang dari luar negeri gitu. X Factor, Indonesian Idol yang ada membuat orang bisa jadi bintang gitu. Dari A sampai Z gitu. Kenapa ya? Karena masyarakat Indonesia dari kecilnya di alam bawah sadar mereka. Pemahaman kultural kebudayaannya hanya itu gitu. Alat musik, makanya gampang dimonetisasi gitu kan. Kafe-kafe mana yang malam minggu ada musik, orang datang segala macam. Gampang untuk dimonetisasi. Ada yang nyanyi gitu, gampang dimonetisasi. Masyarakat kita gampang, kenapa mereka kayak gitu? Ketika ada liputan di SCTV Karnaval gitu kan, banyak segala macam. Karena itu alam bawah sadar masyarakat kita. Taunya cuma musik, apalagi nyanyi, selesai bagi mereka gitu. Karena dari kecil gue diajarinnya itu seni budaya gitu. Tidaklah, belum yang lain. Kebayang kalau kita punya gitu. Dan menurut saya juga itu bagus gitu. Ketika, gila ini Sado ngajarin SD, SMP ke yang saya pikir apa? Gila budgetingnya gimana itu? Tapi kan itu dasar alam bawah sadar yang mendorong bahwa teman-teman Sado, yuk kita datang berapapun yang kita punya. Yuk kita datang ke SMP sana. Itu kan ada gerakan yang orang-orang tidak memikirkan ekonominya gimana segala macam kan. Karena apa? Sense belonging, responsibility gitu. Rasa memiliki kan. Sado tuh kuat di rasa memiliki gitu. Sense belonging, responsibility-nya gitu. Rasa memiliki, rasakan gue di Sado tuh gue harus majuin juga. Nah itu juga gitu kan. Yang udah jadi modal dan sebenarnya kita cari lagi gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin datang ke Cidahu, datang kemana segala macam. Dan saya yakin grassroots Sado juga udah kuat banget gitu. Yang udah jadi guru-guru di SD, SMP, SMK segala macam pasti banyak banget gitu.
mungkin di kampus segala macam. Sehingga itu kan udah basis data tuh kan. Oh kita udah punya berapa orang ya, siapa ya segala macam. Ajak aja kolaboratif. Sehingga nanti posisinya gini Kang, ada yang ngurusin di internal, ada yang kira-kira tahun ini deh. Kalau di keluarga, kalau saya selalu merencanakan kita liburan tahun ini kemana ya. Kalau saya terus mikirin, kita ketemu siapa ya tahun ini ya. Kita kemana ya. Kita outing kemana ya. Outingnya juga outing yang bisa melek semuanya gitu. Oh ya budgetingnya tuh segini, oh kita kesana yuk. Jangan jauh-jauh deh. Kita bisa yang menurut saya cukup dekat di sini, kita bisa ke Banyumasan. Itu ada penari siapa yang sering ke Jepang tuh, saya lupa lagi namanya. Dia orang Banyumasan dan dia sering ke Jepang. Itu keren, dia di Banyumas. Bandung mungkin teman-teman datang ke Nuart bisa ngelihat Nyoman Nuarte, ngelihat seperti apa, itu keren banget. Atau Patrisna yang dia bikin konsep bukan lukisan, instalasi seni. Dia bikin instalasi seninya itu kincir angin tapi dari bahan bekas yang dia instalasi menjadi karya gitu. Patisnya juga luar biasa tuh dari Bandung. Saya lupa lagi yang Banyumasan tuh siapa gitu, karena dia tuh keren banget. Saya pernah datang ke sana untuk syuting waktu Pekan Kebudayaan. Kita take video malam-malam di Baturaden tuh. Aduh lupa lagi nama penarinya, luar biasa tuh, gila. Saya bilang ini kelasnya udah internasional, saya lupa lagi namanya, nanti saya infoin. Cirebonan gitu. Cirebonan udah gegesik segala macam, itu bisa dieksplor lagi tuh. Kalau memang belum bisa ke wilayah yang cukup besar atau yang jauh gitu. Ekosistem yang 3 jam 4 jam tuh dari Kuningan gitu. Saya dulu kayak gitu tuh, kalau saya baik itu. Gimana ya liburannya yang 3 jam 4 jam doang, anak masih kecil, kalau keluar itu tuh belum bisa tuh, ya udah 3 jam 4 jam gitu. Kalau Sado mau seperti itu nggak apa-apa, holistik aja dulu. Banyumas ya Purwokerto masih bisa lah 3 jam 4 jam. Jogja so far oke gitu, Semarang cari aja dulu kan. Kita observasi agar apa? Terbuka dulu nih. Bisa lah nyawa 1 mobil dulu ke sana atau berapa orang motoran mungkin bisa juga gitu. Tapi sambil ngelihat kultural orang lain yang kita bisa juga merubah mindset teman-teman jadi kebuka, jadi holistik gitu. Itu tadi salah satu yang mungkin Baba Arif Yudi juga bilang adalah sering keluar dan akhirnya residensi gitu. Banyak kok teman-teman yang mau residensi. Kalau ada yang mau residensi di sini silahkan gitu. Siapa yang mau residensi di sini? Sehingga kita bisa tanya, menurut lu Sado kayak gimana? Itu juga keren gitu. Itu sering tuh teman-teman di Cirebon, teman-teman Jaga Kali, sering merespon hal-hal kayak gitu tuh. Saya lihat Kang Niko Brur gitu. Mereka sering dapat kedatangan terus. Bayangkan Arka Kinari kemarin yang dari ada orang Indonesia berlayar pakai pinisi ke seluruh Indonesia dan kemarin ada di Cirebon gitu. Itu kan kalau kita kemarin ke sana dan menangkap apa yang lu mikirin keliling Indonesia gimana gitu. Kalau saya lebih pengen gimana makannya, gimana bertahan hidup di tengah. Itu kan mungkin kecepatan kapalnya berapa knot gitu, berapa kilometer. Tapi itu gimana menampung makanannya. Kalau di tengah badai gimana, kan gila itu. Itu menurut saya menarik untuk bisa kita tangkap dan kita respon gitu. Nah, akhirnya itu tadi basis data. Dari mulai PAD, perputaran uang berapa sih kalau kita mau ingin tahu ekonomi di Kuningan seperti apa sih gitu. Partisipan di wilayah, pendidikan, kita bisa juga kuesioner gitu. Teman-teman pasti ada yang di kampusnya yang statistik atau segala macam, itu kita bisa buka. Siapa tahu kan di teman-teman Sado juga ada yang jurusan statistik atau apa segala macam. Kita bisa gunakan itu untuk metode kuesioner. Itu sangat bisa menangkap gitu. Ketika habis teater selesai atau apapun, teman-teman bisa kuesioner. Tanyakan, apa ya gitu. Itu pasti teman-teman kuesioner lebih tahu tuh. Saya garis besarnya ada. Sehingga dari itu semua Kang, kita bisa punya program tuh. Oh iya, bisa klasifikasikan tuh, gampang tuh. Untuk apa? Saya sekali lagi, levelnya Sado tuh udah selevel yang tadi saya ceritakan ke belakang Kang. Levelnya Sado tuh udah kesana gitu. Jadi sayang kalau kita cuman, oh iya udah dapat, udah kita selesaikan laporan selesai. Sangat bisa itu. Tapi apakah berdampak nantinya ke depannya? Makanya saya selalu dorong Sado itu harus dana konstitusional. Konstitusional, jangan yang lain. Karena saya tahu potensinya gede. Kalau cuman sekali tampil, sekali pameran selesai, impactnya ke teman-teman di sini nggak ada. Nggak skill up. Siapa yang akan ganti lagi AED ke depan? Siapa yang akan ganti Abias? Siapa yang akan ganti Ibu? Ini kan teman-teman yang ada di sini gitu. Nggak mungkin yang lain gitu. Nah, itu gitu. Tapi dari tahapannya sekarang dijalani kan. Bayangin Sado dari 97 loh. Udah berapa puluh tahun sekarang melewati. Saya lagi membangunkan macan tidur sebenarnya gitu. Ibaratnya orang sepak bola Indonesia tuh sedang dimainkan macan Asia katanya. Ya harus kayak gitu. Mikirnya harus sudah ke sana Kang.
Mikirnya harus ada ke sana. Untuk apa skill up-nya itu terus keluar, terus aja keluar ngobrol dengan orang siapapun. Nggak bisa luar kota terlalu jauh itu tadi, sewilayah 3 Cirebon dulu. Udah bisa luar Cirebon, bilang Jawa Tengah, Bandung, coba respon aja respon. Sehingga kita tahu, oh iya. Jadi benar pengalaman guru yang terbaik, bener kan gitu. Jadi ada yang ngomong pengalaman terus saya dulu, naon pengalaman gitu. Tapi ketika saya kesini A, B, C, D, oh iya, mulai paham tuh. Mulai saya rangkai, oh lalu saya save, saya coba nih kalau saya diajak ngobrol saya akan keluarin nih. Tek, untuk apa? Ya itu tadi. Semua hal yang kita lihat sekarang itu bisa kita respon dengan berbagai macam respon. Bisa kita keluarkan di observasi sangat bisa, apapun gitu. Sehingga kita bisa punya program yang jelas ke depannya, mau ngapain gitu. Next, masih ada gak? Oh iya sudah. Di jam 10 ya? Ini langsung. Ya jadi kalau yang kita lihat ke belakang semua adalah itu dulu gitu. Nanti sesi 2, besok sesi 2 tuh lebih akan tahu lagi, lebih tajam lagi. Ini baru primer ibaratnya Kang. Saya baru ngasih tahu ini ada respon, ini observasi dan basis data. Nah teman-teman segini aja udah mulai tahu polanya ya. Oh di luar tuh gini. Makanya sekali lagi ketemu siapapun buka bajunya dulu. Buka bajunya dulu aja. Wadahnya kita kosongin dulu. Oh buka, gimana bajunya gimana? Cacing. Oke gitu Abias, mangga. Baik, terima kasih Kang Zul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Zul. Terima kasih atas pemaparan materinya Kang Zul. Tapi karena ini judulnya adalah FGD, jadi harus ada discussion-nya gitu. Maka sekarang adalah saatnya untuk kita berdiskusi ya. Saya berharap rekan-rekan semua kita diskusinya lumayan agak panjang gitu. Jadi pertanyaannya yang asik. Tapi mungkin nanti akan saya batasi kalau misalnya ada hal-hal yang memang ini harusnya nanti kita tanyakan nih di besok nih di sesi kedua gitu. Pembatasannya itu. Cuma atas materi respon observasi berbasis data ini yang saya tangkap poinnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan sebuah upaya otentifikasi lah begitu ya. Melakukan upaya otentifikasi, membuat atau mencari sesuatu yang otentik berbasis dari respon observasi berbasis data. Gitu. Jadi oke, rekan-rekan semua, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang mungkin nanti kita akan diskusikan, akan dijawab oleh Kang Zul gitu ya, atau kita diskusikan bersama. Yang pertama mungkin siapa? Oh boleh, Nanda. Langsung apa nanti? Langsung aja. Nanti tinggal dijawabnya mau ditampung atau mau ditumpahkan langsung. Ya, Kang Zul, izin bertanya, soalnya dari materi yang Kang Zul berikan itu sangat berbobot sekali. Dan juga tadi tuh Dan berbibit. daging ya kalau kata Pak Bias itu. Jadi kita tuh, aku menyimpulkannya ini adalah salah satu proses branding mungkin ya kalau bahasanya aku mungkin gitu ya. Nah, iya kan gitu kan? Oke. Nah, kan Iya tadi tuh tuh gitu. Itu kan? Iya benar. Iya. Itu dah. Lanjut dah. Jadi pertanyaannya, kan tadi tuh dari primer, sekunder, dan tersier itu berarti salah satu strategi. Nah, untuk cara menyikapinya, terbentuknya otentik yang indah, berarti kan harus membaca peluang ya. Nanda itu ingin sesuatu hal yang otentik, tapi terkadang Gen Z itu ataupun zaman Nanda itu kurang membaca peluang sehingga kita tuh keterpekaannya tuh kurang. Nah itu cara menyikapinya seperti apa Kang? Terima kasih. Boleh. Oke. Kalau saya, tadi kan lebih kepada peluangnya gimana ya, karena kan zamannya anak-anak Gen Z sekarang, kayaknya belum banyak baca peluang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kang siapa yang ada internet bisa pakai di sana? Saya kan kasih tahu. Ada Kang, karena sudah cair. Oh itu ya, Jadi, udah dipasang ya? Sudah dong, itu adalah bentuk respon. Itu saya respon gitu. Oke, di Instagram boleh. Ini orang Kuningan sendiri ya. Anaknya baru lulus kuliah kemarin, 2023. Boleh di Instagram siapapun boleh. Oh boleh masuk apapun lah.
Oke. Nah, Saya itu kemarin baru ke sana. Jadi selama 2 tahun, 3 tahun terakhir, saya tuh keliling nyari Gen Z mana yang punya potensi. Karena kan selalu jadi problem gitu. Gen Z selalu ngomong, aduh saya tuh mau jadi apa gitu kan. Banyak hal. Sehingga kurang membaca peluang untuk gimana cara untuk meresponnya. Saya jadi gede. Ada namanya kebun farm. Ini dipunya sama anak baru umur 23 tahun. Orang Cibuntu, Pesawahan. Saya kenal dia baru beberapa bulan dari teman saya gitu. Teman saya ngajak karena saya punya cerita panjang lah. Saya tuh punya kenalan ada ownernya yang namanya kalau teman-teman pernah dengar Kampung Pasundan Cisamaya yang sekarang sudah nggak tahu jelas kayak gimana. Itu ada salah satu investor dari yang nanam hampir berapa miliar lah di sana. Saya coba bantu untuk mengakses gimana itu tumbuh tapi tidak berhasil asli karena cukup susah karena masyarakatnya berbeda mungkin kayak gitu. Nah di sana saya kenal ada Gen Z lulusan UGJ baru lulus tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Dia menjadi petani, dia menjadi peternak. Apa yang dia ternakan? Sini. Dia beternak di lahan galian C. Ini lahan galian C tadinya. Apa yang dilakukan? Dia beternak berbeda dengan yang lain. Dia beternaknya, kambingnya itu diumbar Kang. Jadi kambingnya udah kayak ayam, dia bisa pagi keluar, sore masuk. Dan dia ini anaknya nih. Baru lulus kemarin lah. Saya tanya, gimana kamu mulai? Dia mulai 2022, artinya kan dia hampir 3 tahun untuk menemukan itu. Prosesnya panjang. Apa yang dilakukan? Iya Kang, saya ngikut ngarit waktu saya bosen kampus COVID katanya. Dia ngikut ngarit. Ini anak muda yang punya, bukan jangan dikira ini di juragan enggak. Dia sewa di lahan galian C, yang galian C itu boleh yang kebun farm, the real ternak tanpa ngarit. The real ternak tanpa videonya Kang. Ya yang gitu. Boleh di play bisa gak ya? Nah. Dia bikin, itu tadinya galian C. Sehingga si kambingnya itu yang tadinya sering mengeluarkan kotoran, si kotorannya itu malah jadi pupuk. Itu galian C tadinya. Galian C, galian tambang. Boleh gak apa-apa. Audio. Kuningannya enggak. Kuningan. Itu ada yang lahiran ya di luar ya? Waktu itu datang kebetulan ada yang lahiran. Sampai lahirannya tuh di... Ada mah, di betina-betina tuh kadang-kadang kawinnya tuh di bawah batu, di bawah pohon, di akar-akar rumput. Aduh. Tuh, itu induknya tuh yang ujung. Ini anak. Dia sampai tahu mana yang induknya A sama B. Waktu itu lahiran, nah dia nih, udah punya cucu nih. Cucunya mana? Dia sampai tahu cucunya yang mana. Jadi yang pas waktu itu anaknya lahiran. Nah, ini salah satu turun. Kebun farm punya emang. Aduh, real bang. Jamnya udah untuk diumbar bang. Waktunya mereka main. Sikat, kita umbar aja nih. Dan si kambingnya tuh tahu polanya. Jadi sore dia udah balik lagi tuh. Umbaran ini mang. Dan ini di Kuningan. Kambing itu pakannya sebebas mungkin. Ternak tanpa ngarit tuh ya diumbar mah. Real beternak tanpa ngarit. Nah betul. Dia lebih gerak, dia kena matahari. Yap. Siklus reproduksinya terjaga mah. Dia birahi si betina langsung dikawin sama jantan. Ini siapa pejantan? Ya sapera, kita pakai sapera. Sekarang minusnya kita nggak terlalu intensif melihat kesehatan kambing. Lebih cekatan dan tekun juga. Kecolongan inbreed mah. Anak ngawin ke induk, bapak ngawin ke anak, merusak ke genetik tangannya di musim hujan. Musim hujan rumput banyak, tapi kandungan air banyak juga. Bisa mencret dan kembung. Kebutuhan magnesium kambing akhirnya tidak terpenuhi. Bayangin dia tahu tuh kebutuhan magnesiumnya apa, kebayang. Orang-orang desa belum tentu tuh ngerti sampai situ tuh. Susu kambing umbaran kebun farm nggak? Emang udah ada ya? Iya langsung sambil merah. Let's go. Dan susu kambingnya dijual. Dan itu nggak bau sama sekali. Ternak tanpa Ada, ngarit tuh ya stop dulu. Oke. Beternak tanpa ngarit. Nah betul. Yang dia lakukan adalah dia konsisten untuk menguasai kebun sampai dia tahu sampai akar-akarnya tuh kan. Gen Z tuh sekarang kurangnya di situ. Dia masih memilih tuh. Saya punya adik, sama adik saya tuh dulu 3 kali ganti fakultas. Pertama hukum gagal. Terus ganti ke akuntansi gagal. Akhirnya dia ngikutin saya jadi videografer dan sekarang jadi videografer di Sport 77 punyanya Mamat Al-Katiri. Kenapa? Dia nyari. Gak apa-apa, rugi waktu segala macam bagi saya ketika dia pindah dan rugi waktu dia belajar tuh. Dan saya yakin kenapa zaman sekarang banyak Gen Z yang jurusannya apa, larinya kemana? Kenapa? Bukan hanya peluang yang dia lihat, tapi lihat konsistensinya dia akan kemana. Gen Z rata-rata kayak gitu. Saya pernah, ini kejadian waktu saya kemarin ke Lampung, saya pernah ketemu muridnya Abias. Siapa yang di itu tuh yang dulu di Mutia. Mutia.
Satu seat dengan saya. Dia kan pernah jadi waiters di Sebermula. Saya nggak sengaja. Saya kan sering ke Sebermula Coffee di situ, sering ngopi segala macam, sering waitersnya ya mahasiswanya biasa gitu. Tiba-tiba di Bandar Sweta, saya satu seat pesawat dengan Mas Amuti itu. Saya tanya, mau kemana? Ya mau ke Lampung, ada apa? Ada apa? Begal. Oh, begal. Ada begal. Bukan begal, balik lagi gitu. Callback gitu begal. Ya katanya ada pekerjaan dia jadi apa segala macam. Ya walaupun gak dari hukum tapi saya tuh ada dia tuh jadi officer apa sih lupa lagi. Ya salah satunya ya karena dia jadi waiters di Sebermula gitu. Ada modal ke sana. Karena dia tekun hampir berapa tahun lah gitu di Sebermula. Akhirnya dia menemukan tuh. Mungkin keluar dari jalur hukum dan segala macam tapi dia menemukan some things. Apa yang terus cerita baiknya adalah itu tadi banyak Gen Z yang pasti sedang mencari tapi konsistensi itu yang penting. Satu dulu deh, saya mau ini nih, itu aja dulu tuh. Adik saya itu baru 3 tahun, udah setahun ini ganti besoknya ngulang lagi gitu. Ngulang terus tiap tahun tuh gitu kan. Tapi akhirnya ketika dia menemukan dia, saya mau jadi videografer dan segala macam tekun tuh, bayangin udah gak pulang-pulang tuh dia. Ke Kamboja kemana tiba-tiba udah di rumah aja gitu. Ya satu ketika bahasa kerennya passion tanah unjuranya. Ketika passion itu ditemukan dengan kita ngerasa ini senang segala macam, saya yakin itu amat mudah. Saya dari keluarga bukan grafik, tidak ada keluarga seni gitu. Tapi karena saya hanya hobi coret-coret, saya kayaknya akan kesini deh karena bukan tipikal orang yang harus ngitung nggak bisa, ya udahlah gambar aja lah gitu, akhirnya ke sana. Nah, yang saya lihat dari Gen Z problematiknya satu, belum menemukan konsistensinya apa. Kalaupun sudah konsisten, kadang-kadang kita tuh udah dikit lagi nih, udah nyerah deh, balik lagi. Rata-rata kayak gitu terus tuh. Tapi lihat, ini anak, enggak, gue mau nyarit aja udah gitu. Tapi dia tahu, dia belajar biologi akhirnya kan. Dia tuh kebutuhannya magnesiumnya gila, saya bilang. Itu belum tentu tuh orang-orang Cipedes, orang-orang Ciniro yang punya kambing banyak, ngerti sepemahaman dia. Tapi ketika dia mengadopsi tradisional, kultural tradisional ngarit, dan kultural bagaimana manajemen yang baik digabungkan sehingga jadinya ini Kang. Kerennya lagi satu, itu galian C. Galian yang tadinya orang bingung, anjir mau diapain setelah galian C ini selesai gitu. Tapi dia kambing umbarnya lihat tuh, hijaunya karena kenapa? Ya tadi ketika kotoran kambingnya menjadi unsur hara alami gitu. Keren, tinggal datang aja ke sana. Dia orangnya terbuka segala macam. Dia pun sama teman-temannya bikin warkop di depan sebelum pintu masuk ke Cibuntu, sebelum Cibuntu deh gitu. Ada gitu. Dia tahu dan sampai sekarang dia jual kambing. Ayo Kang, saya jual kambing untuk Idul Adha katanya. Ada yang 2,5, 3 juta, nggak nambah lagi, saya yang ngaritin, saya kirim sampai ke tempat. Gila itu. Jadi dulu kayak gitu tuh. Dulu saya tadi cerita sama Aidi juga. Setelah mau semesteran, aduh belum bayar nih. Ya udah jual kambing satu dia. Mau semesteran lagi ada apa udah jual lagi kambing gitu. Luar biasa dan dia udah ekspansifnya gak hanya dari kambing, dia ada susu murni kambingnya juga dijual 9 ribuan 100 mili kalau gak salah. Dan itu gak bau, coba aja gitu. Dan menurut saya, this is point gitu. Dia ngomongin kultural lingkungan, dia seniman the real, seniman pangan gitu, seniman ternak, peternak itu seniman. Jadi bagi saya, semua ekosistem yang di kita itu bisa disebut dengan seniman gitu. Karena kenapa? Mereka muncul dengan passionate yang akhirnya bisa menciptakan karya gitu. Lihat kambingnya pun bersih segala macam itu kan kalau nggak passionate nggak mungkin tuh. Siapa yang bisa beresin kandang kambing segitu jadi bersih gitu. Anaknya baru lulus 2023, at least umur 23 tahun. Tapi dia udah mulai di umur 19 tahun gitu. Konsisten selama 3 tahun. Kayak gitu. Ada lagi? Enggak, sudah puas. Ya, jadi konsistensi itu penting kalau kata Kang Zul. Jadi enggak yang misalkan sekarang jadi penari, besok jadi tim penyelenggara Liga 3, Liga 4. Oh tapi itu proses pencarian katanya gitu. Proses pencarian. Nah, jadi gitu dah. Nah itu otentik dah. Kamu teruskan ngomong ngomong kayak gitu ya ndak ya. Mau lanjut pertanyaan lagi atau kita simpan nanti di besok ya. Di sesi yang kedua karena kita masih panjang, masih ada sesi kedua dan sesi ketiga gitu ya. Biar tidak bosan, biar tidak pusing gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan karena besok akan ada pembicaraan yang lebih
mantap lagi dibandingkan hari ini, lebih mendalam lagi itu tentang pemetaan program. Jadi kita akan berbicara lebih khusus lagi besok. Oke, mungkin sesi pertama, FGD sesi pertama kita tutup dulu. Kang Zul, terima kasih atas penyampaian materinya. Sampai ketemu besok di hari jam yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita udah simak bersama materi ataupun ilmu dari Kang Zul ya Kang Zul. Terima kasih. Oke baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi di besoknya. Jadi jangan lupa tetap hadir dan juga tetap semangat selalu untuk menggali ilmu yang lebih dalam. Ditutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Sado. Moa. Thank you.